Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor. Pada kesempatan pagi hari ini ya teman-teman, saya ingin mengubah instalasi PLTS saya teman-teman, karena kemarin di sini wattmeternya rusak ya teman-teman. Wattmeter yang untuk mengukur arus dari panel ke SCC ini dia rusak kemarin teman-teman. Setelah saya mencoba memperbaiki teman-teman, ternyata IC yang di sini dia rusak ya teman-teman. Jadi nggak mungkin lah kita cepat dapat IC ini ya teman-teman. Makanya sekarang saya mau pindah wattmeter yang keluaran dari output dari aki ke masuk ke inverter. Saya mau pindah ke jalur pengisian ya teman-teman, dari SCC ke aki. Sekarang saya mau pindah jalur. Oke, kita langsung saja ya, kita buka penutup. Inilah penutup terminal blok ya teman-teman. Saya memakai yang 12 connect ya, atau 12 sambungan. Dan di sini juga sama teman-teman, saya memakai 12. Kenapa saya memakai banyak? Karena besok kalau saya upgrade, saya tidak repot-repot lagi ya buat beli atau masang terminal blok ya. Oke, sudah dibuka. Kita matikan dulu dari panel, masih mengisi ya. Lalu kita matikan MCB dari aki ke SCC ya, biar aman ya teman-teman. Kalau ini MCB dari aki ke inverter ya teman-teman, yang menuju ke sini teman-teman. Kita buka wattmeternya ya, kita pindah. Kenapa saya pindah teman-teman? Karena saya kan sudah memakai wattmeter AC ya untuk keluaran dari inverter. Jadi saya bisa mengukurnya dari sana, dan saya juga memasang cut off ya dari inverter ke aki itu teman-teman. Jadi sudah aman ya, kita tidak perlu menghitung ya keluaran dari aki tersebut ya, karena sudah mempunyai pengaman ya. Cut off dari SCC ini saya ambil dari sini ya, dari output ya, di load ya teman-teman. Jadi sudah aman ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih pemula ya, dia usahakan pakai cut off ya, atau LPD ya, biar akinya awet ya teman-teman. Saya ganti obeng dulu. Akinya tidak terlalu terkuras habis ya. Kalau memakai cut off kan kita bisa atur tegangannya atau batas ya. Oke, kita skip dulu ya teman-teman, karena lumayan panjang. Oke, kabelnya sudah terbuka teman-teman. Inilah apa namanya ya, nanti saya taruh di mana ya, nanti saya pikirkan. Oke, ini adalah jalur ke inverter ya. Di sini saya memakai kabel aki ke sepeda motor ya teman-teman. Saya memakai aki ya. Saya memakai kabel
bekas bisa kabel sepeda motor ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Maaf ya nggak bikin videonya tentang pemasangannya tadi karena prosesnya agak lumayan lama ya, dari mulai solder kabel ya, terus pindah tadi saya rubah yang ini teman-teman posisinya, terus perkabelannya saya rubah juga ya. Tadi wattmeternya di sini dan saya taruh di sini, terus MCB-nya saya geser ke bawah sedikit ya. Dan ini sudah bisa berfungsi seperti biasa ya teman-teman. Dan sekarang sudah pukul 12 ya teman-teman, 12 siang. Arus yang didapat 4,25 ampere ya. Tadi sempat menyentuh 5 ampere setengah ya teman-teman. Dan wattnya 59, berubah-ubah ya teman-teman. Mungkin karena pengaruh panel ya teman-teman. Kadang beda merek, beda hasilnya ya teman-teman. Ini panel yang 150 WP teman-teman. Oke, kenapa saya pindah wattmeternya dari output aki ke inverter dan saya alihkan ke charger ya teman-teman, dari SCC masuk ke wattmeter, terus lanjut dia masuk ke MCB ini ya teman-teman. MCB ini 20 ampere teman-teman. Lanjut ke bawah, ini jalurnya teman-teman, terus langsung masuk ke jalur aki sama jalur ke MCB yang ini teman-teman. Ini ada dua ya, yang satu ini untuk inverter ya, untuk pengaman inverter, dan untuk akinya jalurnya ke bawah sini ya teman-teman. Nah ini teman-teman jalurnya teman-teman. Untuk kabel yang saya pakai teman-teman, saya memakai kabel bekas sepeda motor ya, yang jalur ke aki ya teman-teman, seperti ini ya, yang ukurannya 4 mili ya teman-teman, ya lebih sedikit ya teman-teman, itulah 4 mili ya, karena saya tidak ada budget ya buat beli kabel, makanya saya manfaatkan apa yang ada di rumah, karena di rumah saya banyak sekali kabel-kabel bekas sepeda motor, banyak orang yang ganti-ganti kabel ya, makanya saya manfaatkan ya. Untuk keluaran arus dari inverter ini saya tidak mengukur dari wattmeter atau dari output aki ke inverter ya, tapi sekarang saya bisa mengukur dari sini ya teman-teman. Kalau untuk wattnya sendiri ya paling berbeda sekitar 10 sampai 15 watt, kadang 20 watt bedanya ya teman-teman, dari sini sama yang misalnya kita pakai wattmeter dari aki ke inverter ya. Sudah saya coba soalnya kemarin-kemarin, makanya saya berani pindah wattmeternya ke jalur SCC ke aki ya teman-teman, karena itu tidak terlalu penting ya teman-teman, karena kan kita sudah memakai
cut off ya dari sini, jadi akinya tetap aman ya teman-teman, karena kita sudah memakai cut off ya yang sudah disetting. Oh ini berubah ya teman, ntar saya ubah, saya setting di 10,7 ya 8 ya teman-teman, karena tadi sempat berubah karena sempat dibongkar soalnya ini, makanya settingannya berubah ya. Nanti saya setting lagi ya. Jadi fungsi load di sini untuk meng-cut off inverter ya, meng-cut off inverter dulu. Nah jalurnya ke sini ya teman-teman. Di sini ada step down ya, dan di sini ada relay. Ini yang memutuskan atau mengkontak inverter ini ya teman-teman. Kalau tekan ini dia akan hidup ya. Oke teman-teman, maaf tadi saya lupa hidupin MCB nya ya. Ketika kita tekan ini teman-teman, maka inverter step down nya akan menyalakan relay ya, dan akan menghidupkan inverter. Lalu ini jalur keluarannya ya, kita bisa ukur dari sini juga untuk wattnya ya. Maaf ya teman-teman, agak berantakan ya, soalnya belum ada kotak yang pas ya. Ini saya pakai kotak bekas speaker aktif ya, yang penting ada wadahnya dah. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk pemasangan wattmeternya. Dan kali saya bikin video-video lainnya tentang PLTS. Terima kasih sudah menonton. Salam PLTS pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.